Dalam kehidupan, jangan terlalu banyak membanding-bandingkan, karena semua hal punya waktu untuk bersinarnya sendiri. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Termasuk juga pada PC yang di zaman sekarang tuh orang susah buat move on ya dari zaman dulu. Apalagi kalau bukan karena harga. Masih banyak orang yang gak bisa nerima kenyataan bahwa harga komponen sekarang itu udah menjadi new normal. Ya termasuk saya sih yang gak bisa move on. Hehe. Tapi sejatinya membanding-bandingkan sekarang dan masa lalu tidaklah selalu bijak. Termasuk pada power supply sob. Zaman dulu, mana ada power supply murah tapi udah full modular kayak Segotep BM 550 ini. Buat yang belum tahu, fitur kabel full modular pada PSU di zaman dulu itu hanya tersedia pada PSU-PSU yang mahal aja, alias cuma yang berduit yang bisa punya. Lalu kita yang kere hore? Ya udah, cuma melongo aja. Namun sekarang kondisinya berbeda ya. Segotip hadir dengan fitur mahal tersebut di PSU murahnya mereka. Kita mulai dari boxnya dulu. Ada kabel modular PSU-nya, ada kabel power standar, lalu baut-baut beserta kabel TIS. Nah, buat kabel modularnya sendiri, udah standar ya masa kini ya. Modelnya itu flat emboss, yang lentur dan mudah ditekuk-tekuk. Terakhir ada PSU-nya itu sendiri. Yang tentunya PSU ini dibuat di pabriknya Segotep langsung, bukan di pabrik orang lain. Untuk sebuah PSU low budget, overall, ini PSU yang udah lebih dari cukup loh. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, PSU ini menggunakan topologi half bridge, sudah DC to DC, bukan grup regulated lagi ya, udah gak zaman. Main kapasitornya menggunakan full Taiwanese Tier 2, TAPO 420 volt, 390 mikrofarad. Kapasitor yang sangat sering dijumpai di PSU yang kelas ini, bukan yang abal-abal punya ya. Secondary dan filteringnya juga full dari TAPO ya sob. Buat inputnya sendiri tentunya sudah full range 100 volt hingga 240 volt. Indraskarnya juga masih aman kok untuk yang listriknya 900 VA, yaitu di sekitar 50-an ampere. Buat yang pakai UPS juga masih aman kok, tenang aja. Karena hold up time PSU ini ada di sekitar 20 hingga 26 millisecond. Proteksinya sendiri diklaim ada 8 proteksi loh, tapi untuk kasus proteksi ini belum tahu benar apa enggak ya, karena belum dites sedetail mungkin. Terus untuk sertifikasinya 80 plus bronze ya teman-teman, tapi ketika kita cek ke clear result, itu cuma bisa nemu PSU Segotep seri SG550B, bukan BM550, sesuai apa yang ditempel di stikernya. Tapi itu adalah model PSU tahun 2018. Entah kenapa, Segotep nggak kasih model si BM550 ini langsung. Apa mungkin untuk mangkas budget kali ya? Karena setahu saya, tes-tesan gitu juga kan itu harus bayar ya sob. Lanjut untuk perkabelannya sendiri. Di antaranya ada satu kabel 24 pin motherboard, satu kabel 8 plus 8 pin CPU, satu kabel lagi 8 plus 8 PCIe atau untuk VGA. Dan ada juga 4 buah SATA serta 2 Molex. Semuanya full 18 AWG dan full emboss ya. Enak ini, lentur banget asli. Selain daripada speknya yang bagus, harganya juga sangat menarik sob, yaitu di sekitar 720 ribuan. Nah, 700 ribuan udah dapat full modular, mantep kan? Garansinya juga nggak kaleng-kaleng, panjang banget, yaitu di 8 tahun. Mungkin ini adalah PSU low budget dengan garansi terpanjang ya, oleh distributor S-Gear. Di mana kompetitor bahkan masih ada yang cuma kasih 3 tahun doang. Tapi Segotep ini udah kasih kita 8 tahun ya, jadi aman banget. Buat info lengkapnya, PSU ini juga udah di-review sob sama teman-teman dari ARX Media. Boleh cek deh videonya mereka. Untuk soket terlaris manis semanis tomate, apalagi kalau bukan AMD AM4. Di sini saya pakai motherboard yang sama kayak sebelumnya ya, yaitu si Gigabyte B450MK. Kalau kamu cek di e-commerce manapun dengan merek atau brand apapun, penjualan motherboard AM4 tuh selalu banyak, entah dari seri A, seri B, maupun seri X. Di zaman normal sampai di zaman new normal sekarang, ini di mana harga per memorian mahal ya, soket ini tuh tetap dipilih sebagai kerehore terbaik. Selain daripada punya banyak line up prosesor, mulai dari yang termurah sampai yang gaming series X3D, motherboardnya juga banyak varian sob, mulai dari yang ala kadarnya sampai yang punya fitur segudang. Saingannya secara harga sebenarnya sih si LGA 1700 ya, tapi sayangnya Intel itu prosesornya nggak ada yang semurah soket A4 ini.
Makanya fleksibilitas di Intel itu kurang untuk kaum kere-hore. Bicara soal Gigabyte B450MK, ini saya beberapa kali bilang sih ya, walaupun ini B series tapi masuknya ke kelas low budget, masih PCIe 3 juga sob. Tapi yang saya suka dari Gigabyte itu salah satunya ini nih, pengunci NVMe-nya sudah pakai klip alias tanpa baut, di saat brand lain belum bisa kasih untuk kelas low budget ini. Selain itu, tampilan BIOS Gigabyte juga mudah dipahami kok. Mau nyalain SMP juga gampang. Harganya sendiri udah termasuk yang murah sih dan masuk akal juga di sekitar 1 juta kembalian cilok. Lanjut prosesornya. Di sini pakai yang versi budget tapi masih sangat bisa diandalkan buat gaming maupun multitasking, yaitu Ryzen 5 5500 Tray. Kenapa gak 5600 aja bang? Kan itu sweet spot. Pastinya karena harga ya, nggak cukup. Perbedaan harga yang lumayan, soalnya kita bisa beda sekitar 600 ribuan sob, antara 5.500 dengan 5.600. Posisi prosesor ini sekarang berada di harga yang sama seperti Intel Core i3 Gen 12 ya. Tapi jujur, saya lebih suka Ryzen 5 5500 sih. Selain daripada soketnya yang AM4, dia punya lebih banyak core dan thread juga, bisa banget diandelin untuk kebutuhan multitasking. Untuk performa gaming juga relatif seimbang sih ya, antara 5500 dan juga Core i3 Gen 12. Kecuali kalau Core i3-nya yang harga dulu ya di 850 ribuan, itu jelas banget Core i3 lebih worth it. Buat prosesor juga mengalami kenaikan harga yang lumayan sih ya teman-teman. Untuk sekelas Ryzen 5 5500 Tray ini ada di sekitar 1,6 jutaan per video ini dibuat. Lanjut ke kotak ajaib, yang isinya ini adalah jampe-jampe harupat sob. Lihat aja nih, sampai dibungkusin gini. Soalnya ini emang barang keramat sih. Buat yang penasaran, ini adalah RAM dari tim Elite. Berkapasitas 2x8 GB 3200 mHz. Standar aja sih buat RAM ini. Dibungkus kayak tadi emang karena gak ada dusnya sih. Hehe. Buat RAM sendiri juga ini salah satu pertimbangan berat ya ketika kita mau rakit PC sekarang. Kita harus pintar-pintar milihnya. Ini saya dapat second sob di harga 1,3 jutaan. Sedikit tips buat kalian yang mau beli RAM second, usahakan pilih RAM yang mereknya terkenal dulu deh. Buat yang namanya besar seperti TIM, Adata, Corsair, dan lain-lain. Dan kamu tahu sendiri lah ya. Terus usahakan juga distributornya jelas teman-teman. Buat 16 GB DDR4, harga secondnya di sekitar 1 juta sampai 1,4 jutaan. Kalau lebih dari itu, saya nggak ngerasa terlalu worth it sih ya untuk diambil, kecuali yang versi RGB. Monggo, silakan. Next buat storage. Di sini saya pakai dari Lexar NM620, sebuah NVMe favorit Tomatech juga yang udah lama absen di video rakitan PC Tomatech. Dulu cukup sering juga saya pegang, tapi sekarang bener-bener langka banget nih. Sesuai dengan request pemilik PC ini, pengen pakai storage yang 512 GB NVMe-nya, tapi mengingat budgetnya itu pas-pasan banget, rasanya nggak bisa deh pakai NVMe 512. Alhasil beli deh NVMe 512 GB yang second. Walaupun second, NVMe ini saya beli dalam kondisi BNOB ya, alias brand new outbox. Cuma lepas segel aja, tapi barangnya belum dipakai sama sekali. Soalnya kalau kalian mau pakai NVMe 512 GB itu, sekarang harganya udah ada di sekitar 1,6 sampai 1,8 lebih lah. Untuk yang kelas PCIe 3, kalau PCIe 4, ya itu sedikit di atasnya. Jadi makanya saya beli dalam kondisi second ya. Saya dapatkan di harga 1 juta kembalian mie ayam. Nah, kalau teman-teman mau beli NVMe second, usahakan yang garansinya masih ada ya, dan juga yang holdnya masih sangat sehat. Soalnya jujur, untuk saya sendiri, saya gak terlalu menyarankan kalau kalian beli NVMe yang second. Lanjut, untuk pendingin panas kecil. Di sini saya percayakan aja sama Deepcool AG400 G2. Ini cooler yang cukup baru juga ya dari Deepcool. Makin hari Deepcool udah makin banyak juga nih ngeluarin produk-produk yang versi low budget. Yang mana saya pasti suka dong sama produk-produk murah karena Tomatech anti produk mahal. Hehe. Untuk cooler ini sendiri sebenarnya kelasnya udah cukup aja sih buat ngedinginin prosesor sekelas Ryzen 5 atau Intel Core i5. Ukurannya sendiri juga udah 12 cm standar kok dengan total 4 buah heat pipe. Tingginya juga ini cukup pendek ya teman-teman, cuma di sekitar 152 cm, yang mana itu akan masuk ke rata-rata casing. Secara desain saya relatif suka aja sih sama Deepcool, model mereka itu banyak yang cakep-cakep, mulai dari yang kelas bawah sampai yang kelas atas. Tapi soal performa jujur standar aja sih, bukan yang terbaik. Untuk harganya sendiri, Deepcool AG400 G2 ini ada di sekitar 250 ribuan.
Beralih ke VGA, di sini saya pegang dari Asus RTX 2060 polos 6 GB. Karena RTX 2060 itu punya 3 varian ya, yang polos 6 GB, polos 12 GB, dan super 8 GB. Awalnya sesuai request pemilik PC itu pengen pakai RX 6600 polos. Tapi setelah 3 hari saya cari sana-sini, saya gak nemu tuh RX 6600 yang kondisinya oke di harga 2,2 jutaan. Harusnya ya, sekali lagi, harusnya. Dalam kondisi normal, kita bisa nemu RX 6600 polos di harga segitu. Tapi pas saya lihat market di kondisi sekarang, buset, RX 6600 ini udah stoknya jarang, sekalinya ada juga harganya digoreng, walau nggak jauh sih ngegorengnya, tapi ya masa 2,5 juta ke atas sih? Harusnya kan di harga segitu kita dapat yang versi 6600 XT ya, atau yang 6650. Ini malah yang polos. Alhasil, saya informasikan ke pemilik PC bahwa kondisinya begini-begini, begitu-begitu. Alternatifnya udah jelas, pasti ya si RTX 2060 ini, yang mana emang lebih all-rounder juga. Kalau RX 6600 kan performanya unggul di segmen gaming aja ya. Akhirnya pemilik PC setuju deh buat ambil RTX 2060 ini. Saya dapatkan di sini dari Asus ya, kondisinya sih masih sangat baik untuk seukuran VGA second. Debunya minim, korosinya hampir gak kelihatan, dan overall setelah dites juga semuanya masih normal sih. Jadi masih masuk kategori layak dipakai. Cuma emang kendala RTX 2060 pada umumnya itu ada di suhunya ya, yang biasanya itu relatif panas. Buat yang nanya, apakah RTX 2060 ini masih layak di 2026? In this economy, sob, jangankan RTX 2060, sekelas 750 Ti pun ya, kalau kebutuhannya pas, itu layak-layak aja kok. Jangan banyak nanya, worth it atau enggaknya sih, tapi menurut saya itu sesuai atau enggaknya sama kebutuhan dan budget kita sendiri. Nah, buat harganya, saya mendapatkan Asus RTX 2060 ini di sekitar 2,1 jutaan. Harga yang wajar untuk sebuah RTX 2060. Lanjut lagi ke casing, yang juga ini sama ya kayak sebelumnya. Sesuai request pengen pakai yang versi aquarium. Makanya saya pilihkan dari FSP S140 yang udah include dengan 3 buah fan dari Olympus. Ini saran juga nih teman-teman, buat yang lagi cari casing aquarium budget, jangan terlalu kreatif ya, nyari brand-brand yang aneh dan antah berantah. Selain karena reputasi mereka kurang dikenal, build quality dan spesifikasi juga masih tanda tanya. Makanya, beli aja yang pasti-pasti, kayak FSP S140 ini. Buat dukungannya sendiri sih sebenarnya udah standar aja ya. CPU cooler nggak bisa yang terlalu tinggi, VGA juga nggak bisa yang terlalu panjang. Buat ruang kabel manajemen juga udah pas aja, nggak lebih dan nggak kurang. Ya ini sih udah sesuai dengan harga yang diberikan aja ya, yaitu di sekitar 380 ribuan. Oh iya, nggak lupa juga ya, 3 fan yang saya sebut tadi, ini free dikasih 3 buah aja. Sama saya tambah satu lagi dongle ARGB dari Techwear Omni. Ini harganya murah banget sob, di sekitar 40 ribuan. Fungsinya buat ganti warna ARGB pada fan. Kalau misal motherboard kalian nggak support ARGB kayak di rakitan PC kali ini. Baiklah, selesai kita spill part yang dipakai apa aja. Saatnya kita hitung-hitungan keseluruhan budget yang dikeluarkan untuk PC rakitan milik subscriber dari Jakarta ini. Untuk total harga per video ini dibuat, itu ada di sekitar 8,5 juta rupiah. Sebuah harga yang nggak bisa dibilang murah juga sih ya, untuk PC yang cukup all-rounder ini. Kalau misal ada yang mau dipangkas biar lebih murah lagi sih, paling kalian bisa pakai NVMe 256 GB dan VGA bisa turun dikit ke kelas GTX 1660 Super. Ya bisa ngirit sekitar 500.000 lebih dikit lah. Tapi gimana ya kalau kita hitung-hitungan dengan harga normal? Maksudnya harga tahun-tahun kemarin. Mungkin kalau dihitung secara kasar ini bisa sekitar 6,8 jutaan gitulah. Itu pun harga yang samar-samar ya, yang saya ingat teman-teman. Untuk prosesor, RAM, NVMe itu kan masih pada murah tuh ya. Jadi intinya kalau mengacu pada harga yang lalu-lalu itu di sekitar 7 juta kembalian dikit. Tapi ya namanya waktu pasti berlalu. Kita juga harus realistis ke harga sekarang. Bisa kita sebut juga sekarang adalah harga new normal. Jangan nanya-nanya terus ya soal kapan harga RAM turun. Bosen saya lihatnya. Semua orang juga nunggu kali sob harga RAM itu turun. Jadi jangan bawel kalau saran saya ya. Yuklah, mari kita rakit aja PC Allrounder 1 ini. Semoga tidak ada kendala.
Baiklah, setelah dirakit, semuanya aman terkendali sih, nggak ada kendala yang begitu berarti. Termasuk pada kabel manajemennya juga, ini masih aman, tentram, terkendali. Pokoknya malah semua bisa ditata dengan baik. Terlebih PSU dari Segotep BM550 ini adalah PSU modular sob. Udah memodular, kabelnya juga flat emboss lagi. Jadi makanya mudah buat ngatur-ngatur kabelnya. Daripada kelamaan, mari kita langsung aja tes yuk performa PC ini. Falling debris. Be careful. All right. Area is clear. Oh, you don't see me driving? Oke teman-teman, setelah hasil benchmark dan gamingnya sudah ketahuan, saya benar-benar bisa menyimpulkan bahwa PC ini emang udah pas banget buat yang kebutuhannya itu seimbang. Entah kamu yang mau multitasking, prosesornya udah oke, mau dipakai gaming juga single core dan VGA-nya udah mumpuni juga di resolusi 1080p. Lalu mau dipakai editing atau rendering juga masih sangat aman kok, karena di sini udah pakai RTX 2060. Jadi buat teman-teman yang emang mau cari aman, boleh banget ikutin rakitan PC ini. Dengan catatan, part cekannya itu cari sendiri ya, dan resikonya juga ditanggung masing-masing. Karena part second itu bisa dibilang hampir gak ada garansinya, kecuali RAM, yang mungkin masih bisa diusahakan. Terima kasih saya ucapkan untuk S-Gear selaku distributor Segotep di Indonesia, yang udah sponsorin video ini. Buat yang berminat sama part-part yang dipakai, boleh cek di deskripsi ya.
Lalu buat yang mau rakit PC juga, monggo bisa chat dan konsultasikan aja rakitan PC-nya mau kayak gimana. Bisa chat saya di FB, TikTok, maupun Discord yang udah ada di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal rakitan PC Allrounder 1 ini.